Pernah nggak sih kamu ketemu orang dan ngejelasin ke mereka tentang satu hal yang baru, tapi mereka bener-bener nggak ngerti apa yang kita maksud. Sampai akhirnya kita nganggap mereka bodoh, atau mungkin kita sendiri yang bodoh. Iya, kebanyakan orang bodoh emang nggak tahu seberapa bodoh sebenarnya diri mereka. Banyak para peneliti dengan teori-teorinya menjelaskan bahwa semakin sedikit kita tahu tentang suatu hal, maka semakin kita yakin pula untuk mengetahui hal tersebut. David Dunning dan Justin Kruger dari Universitas Cornell memperkenalkan suatu penelitian yang dinamakan Dunning-Kruger Effect. Dunning-Kruger Effect yaitu suatu kondisi psikologis di mana seorang individu gagal untuk menilai tingkat kecerdasan mereka sendiri secara intelektual dengan memadai, atau dengan kata lain, mereka terlalu bodoh untuk mengetahui seberapa bodoh diri mereka. Sebuah studi yang berjudul Unskilled and Unaware of It yang ditulis oleh Dunning and Kruger tahun 1999 ketika mereka mempelajari sebuah kasus dan seorang kriminal yang bernama MacArthur Wheeler. Si Wheeler ini adalah seorang perampok bank yang menyamar dengan menutupi wajahnya menggunakan jus lemon. Hah? Jus lemon? Iya, jus lemon. Alasannya sih karena sifat kimia yang ada di dalam jus lemon itu dapat digunakan untuk membuat Wheeler tidak terlihat oleh kamera CCTV bank. Namun setelah ditangkap dengan mudah oleh polisi, Wheeler itu melihat rekaman dirinya yang sedang merampok bank. Dan hasilnya, dia terkejut. Rencananya sama sekali tidak berhasil. Wajah Wheeler terlihat jelas di kamera CCTV walaupun sudah ditutupi oleh jus lemon. Penelitian lain dari Dunning dan Kruger ini adalah sebuah jurnal tahun 2003 yang berjudul Why Do People Fail to Recognize Their Own Incompetence. Penelitian tersebut membahas soal ketidakmampuan seseorang untuk memiliki wawasan tentang keterampilan intelektual dan sosial mereka ketika udah menyentuh kesuksesan. Alhasil, mereka cenderung menyadari ketidakmampuan mereka dalam menghasilkan respon yang baik bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Contoh lain dari Dunning and Kruger Effect ini adalah ketika Warren Walt, seorang peserta yang mengikuti sebuah ajang pertunjukan bakat, mendadak menjadi selebriti. Dia mengikuti audisi Pop Idol tahun 2003 dengan membawakan lagu Eye of the Tiger tahun 1980-an. Dia menyanyi lagu itu dengan sangat buruk dan anehnya malah publik justru memujinya. Warren yang hidupnya biasa-biasa aja tiba-tiba masuk ke tabloid, diwawancara ke berbagai macam stasiun televisi dan radio, sampai video klip dia bernyanyi menjadi viral di YouTube. Warren nggak tahu persis seberapa buruk dia bernyanyi sampai ketenarannya terungkap. Ketika banyak tawaran masuk, Warren menyadari bahwa dia dipuji publik karena keberanian dia dan tekadnya, bukan karena kemampuan bernyanyinya. Dan hal ini membuat karir Warren sebagai penyanyi tertahan sampai sini. Dan disinilah Dunning-Kruger Effect semakin diperkuat oleh publik. Di samping itu, individu yang memiliki kinerja tinggi juga dapat melebihkan kemampuan mereka. Dan faktanya banyak dari kita yang seringkali melakukan hal ini. Tapi tenang, ada cara untuk keluar dari kebiasaan suka melebih-lebihkan kemampuan, yaitu kita harus berani bertanya kepada orang-orang yang kita percaya dan meminta mereka untuk menilai kemampuan diri kita. Nah, efek ini menjawab mengapa ketika suatu isu sedang berguncang, para ahli, pakar, ataupun ulama yang sudah pasti menguasai bidangnya cenderung untuk menahan diri dalam berkomentar sambil menelaah dan membentuk pendapat yang benar-benar berdasar dan kuat dibandingkan dengan orang-orang lain yang belum berkapasitas sedang ramai berdebat nggak karuan.
Jika ditelaah lebih lanjut, salah satu penyebab paling dominan mengapa hampir semua orang memiliki kecenderungan efek Dunning-Kruger ini adalah karena ego. Iya, ego. Pada dasarnya, setiap orang ingin dipandang superior, bukan begitu? Tahu segala hal. Dan tidak ingin berpikir bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan. Hal ini yang membuat orang tersebut meningkatkan penilaian terhadap dirinya sendiri dan mengabaikan kelemahan yang ia miliki. Alhasil, rasa percaya diri akan meningkat saat terpapar pemahaman baru. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar tidak terkena efek Dunning-Kruger ini? Nah, ada beberapa cara nih yang mungkin bisa kamu coba. Yang pertama, terus belajar dan berlatih. Teruslah belajar dan mencari tahu lebih dalam. Jangan berasumsi bahwa kita sudah mengetahui segalanya. Ketika kita mendapatkan lebih banyak informasi mengenai suatu topik, kita akan menyadari bahwa masih banyak hal lain yang perlu untuk kita pelajari. Dan hal ini akan mengurangi kecenderungan kita untuk berasumsi bahwa kita itu sudah ahli, padahal sebenarnya yang kita ketahui belum seberapa. Yang kedua, mintalah evaluasi dari orang lain. Strategi lainnya agar tidak terkena dari efek Dunning-Kruger ini ialah dengan meminta kritik yang konstruktif dari orang lain. Pada awalnya mungkin akan sulit bagi kita untuk menerima kritik dari orang lain. Tapi feedback dari orang lain itulah yang akan membuka pikiran kita, yang membuat diri kita menjadi open-minded dalam menilai kemampuan diri kita sendiri. Ketiga, terus pertanyakan mengenai kompetensi dan pengetahuanmu. Bahkan ketika kita sudah terus belajar dan memanfaatkan feedback, masih ada kemungkinan bagi kita untuk fokus hanya pada hal-hal yang sesuai dengan pengetahuan kita. Ini merupakan contoh lain dari bias psikologi yang kita sebut dengan bias konfirmasi. Nah, untuk meminimalisir hal ini, kita harus terus mempertanyakan pengetahuan dan kemampuan diri kita. Carilah informasi yang berlawanan dengan pengetahuan yang kita yakini. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, apa benar? Apa selama ini aku salah? Efek Dunning-Kruger ini emang adalah suatu kecenderungan alami buat para pembelajar. So, buat kamu yang sering mengalami hal ini, hal penting yang harus kamu lakukan adalah dengan terus belajar dan menyadarkan diri bahwa masih banyak lagi yang harus kamu pelajari. Mungkin sekian aja untuk konten kali ini. I'm Farhan Novel, thank you for watching and see you next time.